Bagaimana nasib dunia ini jika perang nuklir terjadi? Jika perang nuklir pecah, terutama dalam skala penuh, dampaknya akan sangat menghancurkan, berpotensi mengakhiri peradaban seperti yang kita kenal. Ini bukan hanya tentang ledakan dan kematian instan, tetapi juga serangkaian efek berantai yang akan melumpuhkan planet ini dalam jangka panjang. Berikut adalah gambaran umum tentang apa yang akan terjadi itu. Yang pertama, dampak langsung sesaat setelah ledakan. Dimulai dengan kehancuran massal kota-kota. Bom nuklir akan menghancurkan kota-kota besar menjadi puing-puing, meratakan bangunan, infrastruktur, dan menyebabkan kematian ratusan juta orang secara instan atau dalam beberapa jam akibat panas ekstrim, gelombang kejut, dan radiasi. Lalu ada badai api raksasa. Panas yang dihasilkan ledakan nuklir akan menyulut api di area yang sangat luas, menciptakan badai api raksasa atau firestorm. Badai api ini akan mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon monoksida, membunuh siapapun yang berada di tempat perlindungan bawah tanah sekalipun. Berikutnya, karena ledakan nuklir ini akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kuat, maka akan melumpuhkan sebagian besar teknologi modern seperti jaringan listrik, komunikasi, internet yang biasa kita gunakan hari ini, transportasi, dan sistem elektronik lainnya. Dunia akan kembali ke zaman batu secara instan dalam hal teknologi. Kejadian berikutnya adalah hujan hitam pekat atau black rain. Beberapa saat setelah ledakan, akan turun hujan lebat yang terdiri dari bulir-bulir berminyak pekat berwarna kehitaman. Ini adalah fallout radioaktif yang mematikan, membawa partikel radioaktif dari atmosfer kembali ke permukaan bumi. Berikutnya, dampak jangka pendek hingga menengah. Radiasi nuklir meluas. Partikel radioaktif dari ledakan akan menyebar luas melalui atmosfer, menyebabkan tingkat radiasi yang sangat tinggi di area yang luas. Paparan radiasi ini akan menyebabkan berbagai penyakit akut seperti sindrom radiasi akut, mual, muntah, diare, pusing, rambut rontok, kerusakan organ dalam, dan meningkatkan risiko kanker, mutasi genetik, serta masalah kesehatan jangka panjang lainnya pada mereka yang masih hidup. Kejadian berikutnya adalah musim dingin nuklir. Asap dan jelaga dari badai api raksasa akan naik ke atmosfer bagian atas, membentuk awan gelap dan tebal, dan menutupi seluruh planet. Awan ini akan menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu global turun drastis, bahkan bisa mencapai suhu terdingin sejak zaman es. Ini berarti tidak ada lagi musim panas selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Berikutnya adalah kelaparan global masif. Akibat musim dingin nuklir, tanaman akan layu dan mati, panen akan gagal di seluruh dunia, lautan juga akan kehilangan banyak sumber makanan karena plankton fotosintetik yang menjadi dasar rantai makanan laut akan berkurang drastis. Ini akan memicu kelaparan global yang mematikan, di mana miliaran orang akan meninggal karena kekurangan makanan. Peristiwa mengerikan berikutnya adalah kerusakan lapisan ozon. Lapisan asap di atmosfer juga akan merusak lapisan ozon hingga 75% atau lebih. Ini berarti lebih banyak radiasi ultraviolet yang mematikan akan menembus atmosfer, menyebabkan pandemi kanker kulit dan masalah medis lainnya bagi mereka yang bertahan hidup. Dampak lainnya adalah keruntuhan ekosistem. Hewan, tumbuhan, dan ekosistem di seluruh dunia akan sangat terganggu atau hancur akibat perubahan iklim ekstrim, radiasi, dan kurangnya sumber daya. Selanjutnya, dampak jangka panjang puluhan tahun ke depan setelah perang nuklir terjadi. Yang pertama, perubahan iklim permanen. Meskipun suhu mungkin sedikit membaik setelah beberapa dekade, perubahan iklim yang ekstrim akan tetap ada. Lingkungan akan sangat berbeda dari sebelum perang nuklir.
Dalam jangka panjang juga peradaban akan hancur, infrastruktur global akan runtuh, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial tidak akan berfungsi. Bantuan bencana yang ada tidak akan mampu menangani skala kehancuran. Manusia yang tersisa akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang sangat berubah dan penuh bahaya. Ancaman yang terus-menerus akan terjadi. Bahkan jika ada yang selamat, mereka akan menghadapi tantangan besar seperti kekurangan air bersih, makanan, tempat tinggal, penyakit, dan konflik yang terus-menerus atas sumber daya yang terbatas. Secara keseluruhan, perang nuklir akan menjadi bencana kemanusiaan dan lingkungan yang tak tertandingi dan sangat mengerikan. Survival akan menjadi pertaruhan besar bagi sebagian kecil populasi, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah alasan utama mengapa pencegahan perang nuklir menjadi prioritas utama dalam hubungan internasional.